Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2731 sampai bab 2740. Bagaimanapun saat ini Geralt masih khawatir dengan tubuh Jokers. Geralt kemudian melihat dengan mata terbelalak, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sosok tangan besar terlihat muncul seperti menyalakan dinding gunung. Roar, teriak keras. Seakan seluruh permukaan gunung bergerak dan bergetar. Sosok tangan besar seperti menarik tubuh dari dalam kawah. Kotoran, kotoran, kotoran. Dalam sekejap tubuh monster magma melesat terbang ke atas udara, meneteskan banyak lava panas yang membakar seluruh pohon di hutan. Ruar, teriak menderit. Geralt yang saat ini masih dalam perjalanan terbang tetap ingin memastikan apa yang terjadi kemudian dengan kejutan melihat monster besar keluar dari kawah Gunung Etna. Apa? Jokers kembali. Seperti dugaanku, kata Geralt dengan penuh amarah. Jika bola elemen tanah masih ada dalam tubuh Jokers, dia masih tetap akan hidup dengan teknik generasi tubuh tanahnya. Lalu, apa yang akan kita lakukan sayang? Ucap Khalifa dan Mila. Sambil mendekap Geralt, aku malu. Ucap Mila dan Khalifa. Seperti dia sekarang dia menyerap magma dari Gunung Etna dan mengubah dirinya menjadi magma monster. Kata Geralt melihat sesuatu yang aneh dengan gelagat Jokers. Tapi tunggu. Sepertinya ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Apa maksudmu tuan? Berkata Brody Ruff melihat monster magma mengamuk tanpa arah dan seperti pergi ke suatu tempat, di mana danau besar terlihat. Dia seperti dia mengarah ke danau besar. Ya, kami akan memastikan dia tidak membakar seluruh tempat itu. Kata Geralt kemudian melompat dan terbang. Mila kau tunggulah di sini dan pergi bersama Jen dan yang lainnya. Brody Ruff ikut aku. Tapi, ucap Mila dan Khalifa kemudian terdiam beberapa saat. Celup, 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 tubuhku. Kembali berkata Mila melihat gelang emas berkedip dan meredup. Geralt maafkan aku karena membuat perjanjian yang belum kamu ketahui. Tapi saat ini selesai akan aku katakan padamu. Nona besar, masuklah ke dalam kapal. Kita akan pergi ke desa. Untuk menemui semua orang kata Eren yang kemudian masuk melalui pintu dek kapal. Ya, aku akan menyusul kata Mila kemudian berjalan dan masuk ke dalam kapal. Huoam, Drake terbangun dari tidurnya apa yang terjadi? Apakah perang kita sudah selesai? Kruk, 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 aku lapar kata Drake kapal kemudian mencoba mencari makanan di dalam. Srek srek srek, siap di sana, kata Drake mendengar seseorang dari ruang penjara. Ada orang lainkah? Selain mereka, kemudian Drake berjalan ke arah penjara dan melihat bayangan dua orang manusia yang sedang mengambil sesuatu. Tunggu siap kalian teriak Drake mencoba untuk berhenti. Suara Drake membuat dua orang tersebut terkejut dan dengan cepat seperti membuat dimensi portal di dinding dan masuk ke dalamannya. Cepat masuk nak, kata seseorang dengan nada wanita. Baik bu, kata nada seorang anak lelaki. Mempercepatkan. Bagaimanapun saat ini Geralt masih khawatir dengan tubuh Jokers. Geralt kemudian melihat dengan mata terbelalak, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sosok tangan besar terlihat muncul seperti menyalakan dinding gunung. Roar, teriak keras. Seakan seluruh permukaan gunung bergerak dan bergetar. Sosok tangan besar seperti menarik tubuh dari dalam kawah. Kotoran, kotoran, kotoran. Dalam sekejap tubuh monster magma melesat terbang ke atas udara. Meneteskan banyak lava panas yang membakar seluruh pohon di hutan. Ruar, teriak menderit. Geralt yang saat ini masih dalam perjalanan terbang tetap ingin memastikan apa yang terjadi kemudian dengan kejutan melihat monster besar keluar dari kawah Gunung Etna. Apa? Jokers kembali. Seperti dugaanku, kata Geralt dengan penuh amarah. Jika bola elemen tanah masih ada dalam tubuh Jokers, dia masih tetap akan hidup dengan teknik generasi tubuh tanahnya. Lalu, apa yang akan kita lakukan sayang? Ucap Khalifa dan Mila. Sambil mendekap Geralt.
Aku malu, ucap Mila dan Halifa. Seperti dia menyerap magma dari Gunung Etna, dan mengubah dirinya menjadi magma monster. Kata Geralt melihat sesuatu yang aneh dengan gelagat Jokers. Tapi tunggu. Sepertinya ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Apa maksudmu Tuan? Berkata Brody Ruff melihat monster magma mengamuk tanpa arah dan seperti pergi ke suatu tempat, di mana danau besar terlihat. Dia mengarah ke danau besar. Ya. Kami akan memastikan dia tidak membakar seluruh tempat itu. Kata Geralt kemudian melompat dan terbang. Mila kau tunggulah di sini dan pergi bersama Jen dan yang lainnya. Brody Ruff ikut aku. Tapi, ucap Mila dan Halifa kemudian terdiam beberapa saat. Celup, 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 tubuhku. Kembali berkata Mila melihat gelang emas berkedip dan meredup. Geralt maafkan aku karena membuat perjanjian yang belum kamu ketahui. Tapi saat ini selesai akan aku katakan padamu. Nona besar, masuklah ke dalam kapal. Kita akan pergi ke desa. Untuk menemui semua orang kata Eren yang kemudian masuk melalui pintu dek kapal. Ya, aku akan menyusul kata Mila kemudian berjalan dan masuk ke dalam kapal. Huam, Drake terbangun dari tidurnya apa yang terjadi? Apakah perang kita sudah selesai? Kruk, 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 aku lapar kata Drake kapal kemudian mencoba mencari makanan di dalam. Srek srek srek, siap di sana, kata Drake mendengar seseorang dari ruang penjara. Ada orang lainkah? Selain mereka, kemudian Drake berjalan ke arah penjara dan melihat banyangan dua orang manusia yang sedang mengambil sesuatu. Tunggu siap kalian, teriak Drake mencoba untuk berhenti. Suara Drake membuat dua orang tersebut terkejut dan dengan cepat seperti membuat dimensi portal di dinding dan masuk ke dalamannya. Cepat masuk nak, kata seseorang dengan nada wanita. Baik bu, kata nada seorang anak lelaki. Mempercepatkan, Drake kemudian melompat dan dengan cepat mengarahkan tangannya ke dalam dimensi portal. Tunggu kalian, kata Drake melihat pintu portal tertutup. Plung, jatuh. Sebuah bola kecil jatuh tepat saat pintu portal tertutup. Bola berwarna perak. Kata Drake kemudian mengambil bola kecil dan memperhatikan. Bukan ini bola gundu. Mungkin ini mainan anak tadi. Tapi siapa dia sebenarnya? Kruk kruk kruk. Memegang penjelajahan kemudian Drake kembali berjalan ke ruangan tengah kapal di mana semua orang sekarang sedang bersantai. Kalian di sini rupanya. Kata Drake masuk. Dan melindungi semua orang yang sedang makan dan minum sesuatu. Tuan Kekar, kemarilah kita akan pergi ke desa untuk menjemput yang lainnya. Kata Jen yang sekarang telah memahami sistem operasi kapal dan membuatnya otomatis terbang. Aku lapar, teriak Drake melihat ada berbagai macam daging. Maaf jika tidak sopan. Bolehkan aku memakan daging itu? Makanlah Tuan Kekar, ucap Eren kemudian membawakan sepiring daging. Silakan. Terima kasih. Kata Drake kemudian dengan lahap memakan makanan yang baru dijumpainya setelah berpuasa selama bertahun-tahun. Sayang, maaf Tuan Besar. Sepertinya aku mengenalmu. Bukan. Berkata Mila seperti pernah melihat dia saat kejadian di dalam penjara Sekte Pedang Bintang dan Liga Matahari. Kamu pasti Nona Crawford. Kamu begitu cantik dan masih terlihat segar, kata Drake mengingat. Kamu mengenalku, ucap Mila. Tentu saja. Tuan Crawford terus menangis saat itu dan mencari Anda bertahun-tahun dan pada akhirnya kalian ditemukan kembali. Kata Drake berhenti makan. Kentang. Geralt, pasti kamu menderita sekali. Baiklah, setelah ini selesai semua akan aku lakukan sebagai balasan untukmu, kata Mila dalam hati. Ruar. Seperti dia menuju ke danau di mana Raja Kitakura dan penyihir Warlord berada. Apa yang diinginkan Jokers dengan mereka? Kata Geralt kemudian memikirkannya beberapa saat. Brody, kita akan mengalihkan dia dan membuat tubuhnya masuk ke dalam air danau. Bagaimanapun caranya, kata Geralt kemudian menjelaskan rencana dengan senyuman. Baik. Apa rencanamu, Master? Kata Brody Ruff mendengarkan Geralt. Dengan rencana yang akan dibuatnya. Oke, aku mengerti. Aktivasi dan membuat dia tersungkur. Itu mudah. Kata Brody Ruff kemudian dengan cepat terbang ke arah monster magma. Sekarang giliranku. Satu pukulan. Seperti yang akan aku lakukan pada tubuh Grim. Kata Geralt kemudian memusatkan tenaga dan kinya untuk membentuk tubuh baru. Naga api emas.
Dalam sekejap tubuh Geralt sekarang mengubah dirinya menjadi sosok naga api emas, teknik yang hanya bisa dipakai satu kali di setiap pertarungan untuk mengakhiri semua ini. Kata Geralt bersiap. Terlihat tubuh Geralt menjadi naga dengan banyak aura api keemasan. Teknik yang menguras banyak tenaga dan ki sejatinya. Hei, wajah api, kata Brody Ruff mengejek. Di mana telingamu? Apa kamu mendengarku? Roar. Monster magma kemudian melihat tubuh Brody Ruff dan dengan sekejap melayangkan pukulan. Serangga, serangga, serangga. Brody Ruff dengan cepat menghindar. Haha. Sepertinya otakmu kosong. Kata Brody Ruff kemudian berputar-putar mengelilingi tubuh monster magma. Monster magma yang tercipta dari tubuh Jokers dan kekuatan bola elemen tanah membuat tubuh baru dengan menyerap lava panas dari Gunung Etna. Namun, saat ini terlihat bahwa Jokers seperti kehilangan ingatannya dan hanya pergi ke tempat di mana Raja Kura-Kura dan penyihir Warlord berada. War! Teriakan karena Puyeng. Master, saatnya. Terak Brody Ruff yang melihat tubuh monster magma akan jatuh ke danau. Geralt merencanakan sesuatu. Jika elemen bola tetap berada di tubuh Jokers, makan apapun itu akan membuat tubuhnya kembali walaupun dia berada di dalam udara. Jadi rencana Geralt adalah mengambil bola elemen tanah dari dalam tubuh monster magma. Agar tubuhnya tidak akan kembali bergerak setelah terjebur ke dalam udara. Monster magma sendiri sekarang terjatuh. Dan Geralt dengan cepat terbang ke arah monster magma. Baiklah, kata Geralt kemudian membaca mantra. Api suci naga api. Swos, swos, swos. Dalam sekejap naga api emas melesat ke dada monster magma dan menembusnya. Roar, teriakan kematian. Geralt yang sekarang telah berhasil menembus dada monster magma dan mengambil bola elemen tanahnya. Kemudian terbang ke arah Brody Ruff. Netral, tubuh Geralt dengan cepat kembali ke tubuh normalnya. Bagaimana? Kata Geralt memegang bola elemen tanah yang sekarang terlihat lebih bening dari sebelumnya. Kerja bagus Brody. Muntah. Geralt menepuk pundak Brody Ruff dan melihat tubuh magma sekarang terjatuh dengan tangan ke atas dan satunya memegang tanah di dalam air. Terlihat wajahnya seperti berteriak tanpa bersuara. Jazz, jazz, jazz. Seluruh tubuh monster magma membeku karena udara yang sekarang membaur dan membuatnya menjadi seperti batu. Embun dan asap putih keluar di sekitar tubuh monster magma. Terlihat daerah dengan air panas, kita akan memastikan tubuhnya telah membentuk dan membatu. Kata Geralt pada Brody Ruff. Baik, kata Brody Ruff kemudian turun ke tubuh monster magma. Tuk, tuk, batu jelek. Kata Brody Ruff mengetuk kepala monster magma yang sekarang terlihat seperti patung yang terbuat dari lava panas. Gunung Etna sendiri berkat semua lava yang diserap membuat keadaan gunung tidak jadi meletus karena semua lava telah keluar dari dalam kawah gunung. Baik, kita akan kembali, kata Geralt kemudian terbang ke desa. Diikuti Brody Ruff. Master, sepertinya aku melihat wanita dan anak yang kamu cari. Namun aku kehilangan jejaknya. Apa? Oke, setelah kita kembali. Kamu ceritakan semua hasil penyelidikanmu, kata Geralt kemudian melesat terbang ke desa. Di desa, semua orang turun dari kapal. Ayo kita turun dan berdiskusi dengan tetua desa untuk pamitan, kata Jen yang menurunkan sebuah tali dengan pengait. Jen, bukankah lebih baik kau turunkan kapal perang ini lebih rendah? Ucap Eren. Diam, kau. Ini kapal perangku, dan akan aku jaga baik-baik. Besar Jen dengan emosi. Cepat kau bantu semua turun. Apa kamu tidak ikut turun, Jen? Berkata Eren yang sekarang sudah berada di tanah. Mempercepatkan, mempercepatkan, mempercepatkan. Semua orang sekarang telah turun. Hanya Jen yang masih berada di dek kapal perang. Kalian selesaikan urusan kalian saja. Aku akan memeriksa beberapa bagian kapal yang rusak. Karena hempasan dan tekanan ledakan dari benteng, kata Jen kemudian berjalan ke bagian pagar Hoi. Eren kirimkan makanan untukku. Akan aku perlihatkan sesuatu nanti. Apa itu? Sepertinya menarik, berkata Eren kemudian lanjut berjalan. Aku akan datang lagi dan membawa makanan dengan Aurora. Terserah saja, kata Jen sambil berkata, Ci. Lebih baik tak usah membawa wanita ke dalam kapal. Tetua desa, kata Eren melihat tetua desa datang ke semua orang. Wow, kapal perang yang terbang. Dan besar, kata tetua desa yang kencang dan takjub. Hahaha, jika Anda mau naik, tanyakan saja sama navigatornya, kata Eren kemudian berjalan ke ruang perawatan bersama yang lain.
Swos, swos, swos. Kita sudah sampai, kata Geralt turun ke tanah. Mempercepatkan. Ya Master, kata Brody Ruff mengikuti Geralt. Mempercepatkan. Keduanya lalu berjalan dan mengapa tetua desa yang sedang ditarik Jane ke atas kapal perang Tuan Crawford. Tuan Brody. Selamat datang, berkata tetua desa naik ke kapal perang. Oh, iya tetua desa berkata Geralt. Pengubah tangannya. Crack. Geralt dan Brody kemudian masuk ke kamar perawatan untuk melihat kondisi Haifang. Bos, selamat datang ucap Moza sambil menyerahkan sebatang rokok kepada Geralt. Mungkin Anda ingin melepaskan diri sejenak capek Anda bos. Plak. Geralt kemudian menginjak kaki Moza memberi isyarat agar Moza tidak melakukan itu di depan Mila. Moza dengan wajah menyerengit kemudian kembali dan pergi ke arah Mila yang juga ada di ruang perawatan untuk mengobati luka di tubuhnya. Maaf Nona muda, kata Moza sambil menunduk minta maaf. Ah, tak masalah tetua. Siapa nama Anda? Berkata Mila memperkenalkan diri. Namaku Mila Smith dan Anda. Dengan wajah merah Moza kemudian membungkuk dan memperkenalkan dirinya. Haifang, apa lukamu sudah membaik? Tanya Geralt kemudian mendekati Haifang dan memeriksa keadaannya. Oh, Geralt. Ya aku sudah cukup kuat untuk melakukan apapun lagi dan ini semua berkat bantuan Nona Erikarin yang menjagaku sehari semalam. Kata Haifang kemudian duduk berdiri. Di mana Erikarin? Tanya Geralt kemudian mendengar pintu terbuka. Crack, terlihat seseorang gadis usia 15 tahun masuk ke dalam ruangan perawatan. Semua orang dibuat terkejut melihat gadis kecil yang sedang membawa berbagai pakaian bermerek. Oh kalian telah kembali berkata gadis dengan tubuh kecil. Sekarang semua orang telah pulih. Dan jika kalian semua melihatku akan terasa kalian melihat gadis di lembah bunga mekar bukan? Erika, tubuhmu kembali mengecil. Kata Geralt heran dan terkejut melihat tubuh Erika seperti sebelumnya. Ya, karena aku terlalu memaksakan kekuatanku untuk menyembuhkan Tuan Haifang. Dan terlalu banyak menggunakan ki dan bakatku dalam meregenerasi tubuh Tuan Haifang. Kata Erikarin menjelaskan. Ah, Jane pasti akan terkejut melihat ini. Kata Eren dalam hati. Nanti malam akan aku ajak Nona Erikarin kapal untuk naik ke dalam hihi. Terima kasih Nona Erikarin. Ucap Haifang dan Moza bersamaan karena mendapatkan perawatan eksklusif dari Nona Erikarin. Baiklah. Mungkin kalian selama ini belum tahu siapa Nona muda yang selama ini aku cari kata Geralt kemudian berjalan ke arah Mila. Perkenalkan ini adalah Mami Mila dan Mila perkenalkan mereka semua yang telah membantuku untuk bisa sampai di sini dan masih banyak orang yang nanti akan aku perkenalkan padamu. Salam kenal semua berkata Mila memerah wajahnya. Terlihat wajah cantik yang sekarang mendengkap di bahu Geralt. Wah Anda sangat cantik Nona Crawford pantas menguasai kita untuk mendapatkan Anda kata Eren memuji. Terima kasih. Kata Mila memeluk Geralt karena selama bertahun-tahun dia sangat merindukan Geralt. Dan ini adalah Brody Ruff dari dimensi lain. Dia yang menemaniku untuk bisa sampai pada titik ini kata Geralt kemudian memperkenalkan Brody Ruff pada Mila. Nona Crawford kata Brody Ruff memberi hormat. Crack, pintu dibuka kembali. Dan sekarang terlihat sosok gadis muda dengan pakaian cantik datang untuk menemui mereka. Ah kalian semua sudah berkumpul. Master Crawford dan yang lainnya kata Aurora yang sekarang cantik terlihat dengan rok panjangnya. Ah, apakah ini nona muda keluarga Crawford? Tuan. Tanya Aurora kemudian berjalan dan meraih tangan Mila. Ya, aku Mila Smith berkata Mila memperkenalkan diri dan membalas dekapan tangan Aurora. Anda sungguh cantik. Dan setelah makan malam lebih baik Anda mandi denganku dan akan aku bantu memakai pakaian malam ini dan sebelum makan malam kita akan mencoba beberapa hal. Bagaimana Nona Crawford berkata Aurora menawarkan. Baiklah kata Mila menerima ajakan persahabatan dari Aurora. Aurora memang gadis baik yang memiliki selera tinggi dalam berpakaian apalagi memang itu dikirim dahulu di saat masih berada di Lembah Pelangi. Oh. Dan Nona Aurora ini datang atas kemauannya sendiri. Dia juga datang dari Lembah Pelangi, kata Geralt menjelaskan. Oh, mungkin suatu saat Anda kita bisa datang ke sana. Nona Crawford kata Brody Ruff menawarkan. Dan semua. Makan malam sudah siap ucap Aurora kemudian memeluk tubuh Eren. Baiklah. Mila kita ada jamuan makan untuk kedatanganmu dan mungkin Aurora akan membantumu untuk memperbaiki pakaianmu saat ini. Baik.
Aku akan kembali setelah selesai membersihkan diri, kata Mila yang memang dia harus memperbaiki penampilannya. Kemudian semua orang berjalan ke ruang makan dan mereka menunggu kedatangan Mila sampai dia telah membersihkan diri. Kemudian Mila dan Aurora pergi ke kamar mandi. Nona, akan aku bantu Anda melepaskan pakaian kotor ini dan setelah selesai akan aku bantu Anda memakai pakaian, ucap Aurora dengan senyuman dan memperhatikan tubuh Mila. Ah, kamu melihatku seperti itu, kata Mila menutupi tubuhnya. Hihihi. Lupakan saja Nona, Anda memiliki tubuh langsing dan tinggi dan kulit putih. Mungkin semua lelaki akan tidur malam ini, kata Aurora kemudian membantu Mila memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih Nona Aurora, kata Mila pada Aurora yang sekarang telah berada di kamar ganti. Ah, mungkin baju ini cocok Nona Crawford, berkata Aurora, ini kali kedua aku membantu seseorang dari dunia ini memakaikan pakaian ganti. Maksudmu apakah kamu juga pernah membantu seseorang untuk mandi dan menggantikan pakaiannya? Ucap Mila yang bertanya agar Aurora merasa senang. Dia Nona Kimberly yang datang bersama Tuan Crawford saat datang ke Lembah Pelangi, kata Aurora yang asal-asalan, yang akhirnya membuat Mila sedikit penasaran. Apa dia ada hubungan dengan Geralt? Bertanya Mila. Ah, aku salah bicara, maaf Nona, kita sudah selesai, kata Aurora kemudian menggandeng tangan Mila untuk pergi ke acara penjamuan. Srek srek srek. Mom, boleh elemen metal tidak ada didapatkan. Bagaimana ini? Berkata seorang anak yang telah kehilangan sesuatu seperti aku tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak apa, yang jelas kita mendapatkan apa yang kita cari, berkata wanita dengan lembut. Saat ini tujuan kita adalah membuat semua dimensi saling terhubung. Dan ini akan membuat semua orang akan mencari keberadaan kita. Aku telah memasang sebuah benda untuk membuka portal dimensi portal. Kemudian dua sosok tersebut menghilang dan melewati pintu portal yang mereka buat. Di sisi lain, acara penjamuan makan malam penyambutan Mila. Nona, mari kita menuju ruang penjamuan, kata Aurora mengajak Mila yang sekarang masih merasakan rasa penasaran dengan kata-kata Aurora. Lebih baik, akan saya tanyakan langsung pada Geralt, kata Mila dalam hati. Ketuk, 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 suara langkah kaki terdengar dari pria bertubuh kekar yang sedang memainkan bola kecil seperti gundu di tangannya. Dia berjalan untuk menghadiri acara jamuan. Oh, Nona Crawford, bagaimana jika aku yang akan menemanimu? Kata Drake menawarkan. Oh, terima kasih Tuan Kekar, ucap Mila yang saat ini masih dalam gandengan tangan Aurora. Haha, Nona Crawford, kamu begitu cantik malam ini. Bahkan aku tak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan pandanganku, kata Drake tertawa. Kemudian mereka bertiga langsung ke tempat acara jamuan makan. Semua orang termasuk Jen dan Eren juga telah berada di ruang jamuan makan. Dan Geralt yang saat ini menunggu kedatangan Mila dan berkumpul dengan Brody Ruff kemudian dibuat terkesima ketika Mila telah hadir di acara. Drake dengan cepat menggantikan posisi Aurora menggandeng tangan Mila dan berjalan ke arah Geralt. Nona cantik, biarkan aku yang menggantikan Anda untuk menyerahkan Nona Crawford pada bos, berkata Drake kemudian menggandeng tangan Mila. Aurora dengan senang hati memberikan jalan pada keduanya. Baik Tuan Kekar, berkata Aurora kemudian berjalan dan menemui Eren yang sedang asyik berbicara dengan Jen. Mempercepatkan, Geralt kemudian merapikan pakaian untuk menyambut kedatangan Mila dan berjalan ke arah Mila. Keduanya kemudian bertemu dan Geralt melihat Mila dengan senyuman senang. Nona Crawford, maukah, kata Geralt kemudian merangkul tangan Mila. Terjadi, Mila menyambut tangan Geralt. Baiklah Tuan Crawford, ucap Mila dengan senyuman kebahagiaan. Kedua kemudian mendengarkan banyak riuh tepuk tangan dari semua orang yang hadir di acara jamuan. Geralt dan Mila sekarang seperti raja dan ratu di malam ini, saling melepaskan kerinduan yang selama bertahun-tahun mereka berpisah. Geralt dan Mila yang telah menyelesaikan acara jamuan kemudian berdiri dengan gelas wine di tangan sebagai tanda akhir acara. Untuk semua, terima kasih telah banyak membantu dan terima kasih untuk tetua desa yang telah berbaik hati memberikan tempat untuk kita semua. Hari ini, saya Geralt Crawford akan melamar Mila Smith untuk yang kedua kalinya. Dan akan aku jaga dia dengan seluruh jiwa ragaku. Kata Geralt kemudian mengubah dan melihat wajah Mila. Mila, aku akan membuat sebuah acara peresmian pernikahan kita untuk yang kedua kalinya. Agar semua orang tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu.
Jadi apakah kamu bersedia untuk menikah kembali denganku di Maybury? Kemudian kedua tangan mereka saling disilangkan dengan kedua gelas anggur yang saling bertukar. Ya, aku bersedia untuk menikah kembali denganmu dan akan terus berada di sampingmu malam ini dan seterusnya. Setelah mengucap janji keduanya kemudian saling tukar minum. Tepuk tangan. Selamat untuk Tuan dan Nona Crawford, kata Jen yang kini berdiri dengan mengangkat tangan dengan gelas anggur merah. Disusul yang lain mengikuti. Terima kasih semua. Dan kabar yang paling ingin aku katakan adalah sebuah kabar untuk kalian semua. Terutama untuk Haifang, Moza, Brody, Jen dan Eren. Dan juga penjagaku yang telah lama hilang Drake. Berkata Geralt kemudian melihat Drake. Dan menunjuk Drake untuk mengambil gelas anggur. Haha, Drake tertawa dan berdiri. Kita telah menghancurkannya satu sekte terkuat dan berhasil mendapatkan bola-bola elemen mereka. Dan sebuah kapal perang yang mereka miliki hari ini aku umumkan sebuah pembentukan sekte baru atas namaku. Sebuah sekte yang akan menggemparkan dunia dan ini adalah awal perjalananku untuk lebih dekat dalam pencarianku selama ini. Untuk kalian yang telah bersedia bergabung dengan sekte baru yang aku buat, silakan berdiri dan kita akan rayakan dengan meminum anggur ini sebagai perjanjian pertemanan dan persahabatan di antara kita. Kita juga akan kembali ke Maybury untuk merayakan kedatangan Mila dan sebuah acara resepsi pernikahan yang akan aku siapkan. Kemudian Geralt mengangkat gelas anggurnya dan berkata dan sekte baru yang akan membuat seluruh dunia terguncang dengan kehadiran kita. Saya resmikan sekte Pedang Naga Emas. Mendengar nama sekte yang dibuat Geralt, kemudian semua orang saling mengikat janji dengan meminum anggur mereka. Mila. Kita akan kembali ke Maybury untuk memberitahu semua orang dan tentunya aku akan mencari di mana keberadaan keluargaku, kata Geralt kemudian mencium Mila. Dan sampai acara penjamuan selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam dan melanjutkan rencana untuk kembali ke Chan-an untuk menginformasikan kembali kabar yang mereka terima. Di dalam kamar yang telah dipersiapkan oleh tetua desa, Geralt dan Mila saat ini ingin melepaskan kerinduannya. Mila. Saat ini dalam pikiranku hanya ada dirimu sendiri. Jadi maukah malam ini kita saling melepaskan rindu? Kata Geralt yang sekarang memandang wajah Mila lebih dekat. Terserah. Itu akan aku lakukan. Geralt kata Mila memejamkan matanya. Ah, panas. Teriak Mila tiba-tiba membuat Geralt terkejut. Ada apa Mila? Kata Geralt melihat Mila memegang gelang emas di lengannya. Bang, secepatnya. Hihi. Apa aku mengganggu urusan kalian? Kata Khalifah yang muncul dari dalam gelang emas Mila. Ah, kau, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Geralt terkejut melihat tubuh Khalifah dan wajahnya yang sekarang terlihat seperti menginginkan sesuatu dari Geralt. Khalifah, ucap Mila lirih. Dan tahu apa yang akan terjadi karena sebuah perjanjian yang dilakukan Mila. Geralt, maafkan aku. Kata Mila kemudian menangis dan mendekap tubuh Geralt. Mila. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengatakan, kata Geralt yang memang tidak tahu hubungan Mila dan Khalifah. Aku telah membuat perjanjian dengannya untuk menyelamatkan hidupmu saat itu, kata Mila kemudian melepaskan dekapannya. Tunggu, apa maksudnya? Tanya Geralt. Apa dia belum mengungkapkan padamu? Tuanku. Kata Khalifah kemudian berjalan dan mendekati tubuh Geralt, menggoda dengan melepaskan pakainya. Huf. Hembusan. Apa yang kamu inginkan dariku? Kata Geralt mundur. Katakan. Baiklah. Seperti harus aku perjelas malam ini, berkata Khalifah mencium pipi Geralt. Mila, teriak Geralt, mempercepatkan. Hihi. Aku tak akan melakukan hal itu. Tuan, kata Khalifah kemudian berjalan dan duduk di atas meja memamerkan tubuhnya di hadapan Geralt. Kamu, teriak Geralt melihat apa yang dilakukan Khalifah. Hihihi. Aku dan nonamu telah melakukan perjanjian darah sampai aku benar-benar bisa kembali ke bentuk awalku, kata Khalifah kemudian berjalan kembali ke arah Geralt dan meraih jari tangan Geralt. Aku tak akan mengganggu urusan kalian. Jadi biarkan aku menagih hutang kalian padaku, kata Khalifah kemudian menggigit jari tangan Geralt dan menghisap darah Geralt. Ah, ini sungguh nikmat, ucap Khalifah dengan air liur yang menetes di jari tangan Geralt. Maafkan aku Geralt, kata Mila yang melihat Khalifah menghisap darah Geralt. Ah, teriak Geralt merasakan sensasi hisapan dari mulut Khalifah. Terjadi. Hihihi.
Aku akan kembali setelah kalian selesai melakukan urusan kalian, berkata Khalifah kemudian mengubah dirinya menjadi kupu-kupu biru dan terbang keluar. Aku akan kembali. Jadi cepatlah kalian melakukan urusan kalian. Kemudian Geralt dan Mila melihat sosok kupu-kupu biru yang terbang keluar. Geralt yang saat ini tidak tahu apa yang terjadi dengan perjanjian darah yang Mila katakan. Kemudian Geralt mendekati Mila. Apa yang sebenarnya terjadi? Mila, maafkan. Aku, Geralt, ucap Mila menahan tangisnya. Saat itu kamu dalam keadaan nafas dan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan kemudian Khalifah memberikan jalan keluar dengan perjanjian darah untuk bisa mengembalikan nyawamu. Jadi, kata Geralt tak melanjutkan dan memikirkan perasaan Mila. Baiklah, itu tak akan menjadi masalah untuk kedepannya. Jika aku di posisimu saat itu, bahkan aku rela untuk menyerahkan nyawaku pada dewa. Geralt, kata Mila lalu memeluk dan mencium Geralt. Dan pada akhirnya mereka berdua pasrah dengan apa yang terjadi. Dan malam mereka terpuaskan untuk melepaskan kerinduan. Di sisi lain, Jen dan Eren yang sekarang berada di kapal dikejutkan dengan datangnya Aurora dan Erikarin yang memang mereka punya izin untuk masuk ke dalam kapal perang. Itu, kata Jen yang sebelumnya memang tidak melihat sosok Erikarin dalam penjamuan dan Eren tidak mengatakan apapun tentangnya saat itu. Haha, seperti Nona Erika lebih pantas dengan tubuh kecil, bukan begitu Jen? Ucap Eren yang kemudian menamparkan bahu Jen. Ah, sungguh sial membawa wanita ke dalam kapal, kata Jen menggerutu. Oke, sekarang lebih baik kau tunjukkan apa yang ingin kau beritahukan padaku, kata Eren penasaran. Baiklah, kata Jen kemudian membuka sebuah kotak di dalam kemudi kapal perang di depan aula tengah. Lihat baik-baik. Kleng, sinar. Apa itu Jen? Bertanya Eren yang melihat isi kotak seperti sebuah lingkaran dengan 6 buah lubang. Apa istimewanya benda ini? Iya Tuan Jen, apa itu? Ucap Aurora dan Erikarin penasaran. Terjadi. Mengambil sebuah lingkaran dari kotanya kembali Jen berjalan dan memasangkan kapal lingkaran tersebut pada tempat di depan kemudiannya. Haha, ini adalah penemuan terbesarku. Teriak Jen tertawa, dengan ini kita bisa menjelajahi dunia ini. Maksudmu apa Jen? Kata semua orang. Nona Erika. Kebetulan sekali, kata Jen kemudian mendekati Erikarin. Ah, apa, kata Erikarin heran. Bisakah kamu memasukkan bola elemen airmu ke dalam lubang ini? Kata Jen mengarahkan. Baiklah, kata Erikarin ragu. Kemudian Erika meletakkan bola elemen airnya. Dor, dalam sekejap sebuah garis lurus memantul ke semua lubang dan membuat sebuah pola. Apa itu Jen? Teriak Eren yang melihat garis seperti membentuk sebuah gambar dengan tampilan bercahaya. Tidur. Kemudian dalam beberapa detik bola elemen kembali ke tangan Erikarin. Ah, apakah ini adalah alat untuk melihat masa lalu kapal dan dimensi lain, berkata Erikarin mengerikan dengan apa yang dilihatnya sewaktu masih berada di kapal Sekte Pedang Bintang, di mana tersebut dengan cepat hilang di udara. Haha. Sepertinya aku menemukan portal untuk pergi ke dimensi lain, kata Jen. Lebih baik kita beritahu Master dan yang lainnya, berkata Eren kemudian berjalan. Jen, apa kamu masih ingin di kapal? Ya, tinggalkan aku sendiri. Aku masih ada pekerjaan untuk mengaktifkan sumber tenaga kapal yang rusak, kata Jen kemudian memeriksa beberapa bagian kapal. Mungkin nanti akan terjadi perang besar. Oke, ucap Eren kemudian menyusul Aurora dan Erikarin. Keesokan harinya, semua orang sekarang telah berada di dalam kapal. Dan setelah semua berpamitan pada tetua desa, akhirnya Eren dan Aurora memutuskan untuk ikut bersama rombongan. Master, sesuai permintaan Anda aku telah mengubah logo dan lambang Sekte Pedang Bintang menjadi nama sekte yang Anda bentuk, kata Jen kemudian menyerahkan sesuatu pada Geralt. Bagus. Akhirnya aku membentuk sebuah sekte baru. Dan ini adalah awal perjalananku untuk menampilkan dunia. Sekte Pedang Naga Emas, berkata Geralt kemudian membuka benda yang Jen berikan. Semua orang kecuali Jen, Brody, Erika dan Geralt sekarang menunggu di aula tengah perjalanan selanjutnya yang akan mereka tempuh. Mungkin kita bisa menemukan jawaban untuk semua yang telah terjadi selama ini. Bagaimana Sekte Pedang Bintang dapat dengan cepat menemukan Sekte Liga Matahari, berkata Geralt kemudian mengingat sesuatu. Apakah sekarang mereka berdua, Thunder dan Black, masih sibuk dengan mengembalikan semua orang yang ditangkap Sekte Pedang Bintang? Akan aku coba hubungi mereka jika telah sampai di Mayberry.
Baiklah, kita akan mencoba alat apa ini sebenarnya. Berkata Geralt kemudian meletakkan bola elemen tanah, api dan angin yang dia dapatkan Erika. Brody, letakkan bola elemen yang kalian dapatkan. Kemudian Brody, Ruff dan Erika Rin meletakkan elemen bola mereka yang mereka peroleh ke dalam lubang-lubang yang sesuai dengan warna bola. Bang! Dari benda lingkaran kemudian terbentuk sebuah cahaya yang memantul melalui bagian kapal dan kemudian terlihat cahaya kecil seperti lubang berwarna muncul dari lingkaran tersebut dan dengan cepat melesat ke dalam kapal. Astaga! Lingkaran kecil kemudian secara perlahan membentuk lingkaran besar seperti dimensi portal. Ini, bukan, dimensi portal, kata Geralt. Kapal melihat sebuah lingkaran besar di udara siap membawa perang masuk ke dalamnya. Bam! Belum sempat kapal masuk. Dalam sekejap lingkaran kembali mengecil dan masuk ke dalam benda lingkaran. Ah! Apa yang terjadi, kata Geralt memperhatikan benda lingkaran ternyata belum bisa bekerja secara sempurna. Sepertinya memang perlukan bola ke-6. Tapi sepertinya kita butuh satu bola lagi. Bola elemen terakhir. Apa maksudmu, Tuan? Kata Jen kemudian mencoba mengingat benda logam yang didapatnya. Sepertinya aku tahu siapa pemilik bola terakhir. Dia anak dari Nona Vexana yang sedang dalam pencarian kita. Ah, ini menjadi begitu rumit, kata Geralt memikirkan kebuntuan dalam pencariannya. Brody, Ruff, apa yang ingin kamu katakan waktu itu tentang wanita dan anaknya? Ya, sepertinya mereka juga menghilang pada waktu itu. Dan saat saya mencoba untuk mencari mereka seolah-olah ditelan bumi. Dan saat penyelidikan kami, Jen dengan tidak sengaja menemukan pecahan bola elemen metal, kata Brody, Ruff menjelaskan. Ah, jika kita tidak memiliki bola ke-6, alat ini kemungkinan besar tidak dapat berfungsi, kata Geralt kemudian mendengar suara seseorang masuk dan membuka pintu. Jika mungkin yang kalian cari ini, gunakan gundu berwarna metal ini. Kata Drake lalu melemparkan sebuah gundu. Mempercepatkan. Geralt kemudian menangkap bola gundu yang dilempar Drake. Ini bola elemen metal. Bola terakhir, kata Geralt dengan senyuman bahagia. Oke. Sekarang kalian ambil masing-masing elemen bola yang akan aku bagikan pada kalian. Kata Geralt kemudian mengambil sarung tangan dan meletakkan di meja. Erika ambil bola elemen airmu. Brody, Ruff ambil elemen petirmu dan Jen ambil bola elemen api ini. Dan untukku bola elemen tanah. Drake ambil bola elemen metal dan sisanya bola elemen angin akan aku berikan pada Mila, kata Geralt kemudian berjalan ke arah jendela. Kita akan memulai perang kita dengan nama baru Sekte Pedang Naga Emas. Berkat Geralt kemudian dengan sopan santun. Perjalanan awal di Mulia. Sekarang semua orang berkumpul membentuk sebuah perjanjian menjadi peperangan satu sekte. Geralt sang pemimpin sekte dengan membawa namanya untuk menggemparkan peradaban. Zuung, mendengung, kapal perang Sekte Pedang Naga Emas. Kemudian terbang di langit menuju wilayah Chang'an untuk menjemput Prof Bao. Kita akan turun dan membawa Prof Bao dan mengantarkannya kembali, berkata Geralt memerintahkan Jen untuk mengemudikan kapal ke Chang'an. Baik Tuan, teriak Jen membanting dan melesatkan kapal ke wilayah perairan. Mempercepatkan. Geralt kemudian melompat dan berjalan ke arah Villa Mark dan menemui Prof Bao. Kami akan kembali untuk mengantarkanmu. Sebelum perjalanan berikutnya. Ya, saya mengerti dan mengenai informasi yang kamu katakan kita akan berdiskusi di dalam, kata Prof Bao yang sebelumnya mendengar Geralt akan kembali untuk menyambutnya. Mempercepatkan. Kemudian keduanya masuk ke dalam kapal dan menemui semua orang di aula tengah kapal untuk membicarakan langkah selanjutnya. Oh, perkenalkan saya Prof Bao dan pasti ini Nona Crawford yang sering dibicarakan oleh Tuan Crawford. Benarkah, berkata Prof Bao memperkenalkan. Ah, ya benar, salam kenal, berkata Mila memperkenalkan diri dengan menundukkan kepalanya. Baik, kita sekarang telah berkumpul dan untuk masing-masing pemegang bola elemen tunjukkan bola kalian, kata Geralt kemudian menyuruh semua orang untuk menunjukkan bola elemen yang dimiliki. Baik, sekarang di depan kita ada sebuah lingkaran kecil yang memiliki 6 buah lubang. Pertama kita mulai dengan Erika Rin. Letakkan bola di lingkaran. Kata Geralt kemudian menyuruh Erika Rin sebagai pewaris bola elemen air. Brody, kata Geralt kemudian memerintah Jen dan kamu Jen. Baik, berkata Brody, Ruff dan Jen. Brody, Ruff meletakkan bola elemen petir ke tempatnya. Dan begitu pula Jen meletakkan bola elemen api ke tempatnya. Meskipun mereka bukan pemilik dan pewaris kekuatan elemen bola.
Namun Geralt mempercayakan bola elemen pada mereka berdua. Drake, kata Geralt kemudian menyuruh Drake untuk meletakkan bola elemen metalnya. Baik, kata Drake meletakkan bola elemen metal ke dalam lingkaran kecil. Tap, berjalan ke arah Mila. Sayang. Sekarang giliran kita, kata Geralt kepada Mila untuk bersama meletakkan bola elemen angin dan tanah di lingkaran kecil. Terjadi. Bola elemen angin dan tanah diletakkan. Zeret zeret zeret. Kemudian dari masing-masing bola seperti mengeluarkan garis membentuk sudut. Seperti bintang segi 6 dengan warna yang berbeda. Terlihat cahaya dari lingkaran berkedip beberapa kali sampai akhir Geralt mengambil sarung tangan elemennya. Sekarang adalah proses akhirnya. Dengan ini kita bisa mengetahui bagaimana cara Sekte Pedang Bintang bisa dengan mudah menemukan lokasi Sekte Liga Matahari, kata Geralt kemudian memusatkan sarung tangan elemen ke dalam lingkaran. Boom! Terlihat daya energi dari sarung tangan elemen. Kemudian membuat lingkaran berputar kencang mengalirkan semua elemen ki mereka masing-masing. Kalian semua mundurlah. Akan aku buka lingkaran kecil ini, kata Geralt kemudian melihat sarung tangan elemennya terlepas dari tangannya dan dengan cepat masuk ke dalam lubang lingkaran. Das! Lempar! Sinar kemabli muncul dan sekarang semua melihat lingkaran kecil menjadi besar dengan lubang seperti lubang dimensi yang kemudian terbang ke langit. Kemana dia akan pergi? Kata Jen kemudian menaiki kemudi kapal. Geralt yang saat ini mengetahui bagaimana cara kerja portal dimensi segera mengambil sarung tangannya kembali. Dengan semua elemen bola yang sekarang berada di sarung tangannya. Kita ke atas dek kapal. Kita lihat apa yang terjadi, kata Geralt kemudian mengarahkan semua orang untuk pergi ke atas dek. Bom! Itu! Teriak Drake seperti pernah melihat terbentuknya dimensi portal. Apa kamu tahu itu, Tuan Kekar? Kata Eren yang saat ini bersama Aurora melihat lubang besar dengan warna seperti bintang berkelip. Kalian semua bersiaplah. Kata Geralt kemudian menyuruh Jen terbang ke arah lombang Jen. Baik Tuan, kita akan mencoba kekuatan penuh kapal perang ini. Teriak Jen kemudian menekan tombol warp di kemudi kapal. Doar, ledakan. Apa? Semua orang terkejut dengan arah ledakan yang terjadi dari turbin kapal. Dan mendapati diri mereka semua tersungkur. Jen, apa yang kamu lakukan? Bodoh! Teriak Eren yang menubruk Aurora dan menindihnya. Ah, sial! Sepertinya kita belum siap, Master. Kata Jen yang melihat layar monitor. Mesin turbin mengalami kegagalan energinya dan sepertinya butuh 2/3 hari untuk memperbaikinya. Oke. Mungkin saat ini kita belum siap. Lebih baik sesuai rencana awal. Kita akan kembali ke Mayberry dan menemui seseorang. Muridku, kata Geralt kemudian mengarahkan sarung tangan elemennya untuk menarik lingkaran kembali portal. Zong, medengung. Terlihat saat proses penarik lingkaran portal. Geralt dan semua orang melihat dan mendengar sebuah besar melintas dan mendegung beberapa kali. Bukankah itu kapal Sekte Liga Matahari? Kata Mila yang pernah melihat bentuk kapal besar dengan cahaya warna-warni. Apa? Moza, ayo kita melompat, berkata Haifang kepada Moza untuk melompat melewati portal. Namun sebelum mereka sempat melewati portal, Geralt telah menutup pintu portal. Terjadi. Tunggu kalian. Jangan gegabah. Kata Geralt yang telah menangkap lingkaran portal kembali ke tangannya. Mungkin saat ini kita lebih harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam dimensi portal. Baiklah. Mungkin ada baiknya aku membantu Jen untuk memperbaiki kapal di Mayberry dan untuk sementara aku tak akan pulang ke Chang'an. Dan sepertinya ini akan menarik, berkata Prof Bao yang juga ingin memastikan perjalanan mereka aman. Prof, berkata Geralt kembali berjalan ke arah Prof Bao, terima kasih sebelumnya. Dan jika tanpamu semua ini tidak akan bisa kami dapatkan. Semua kita akan kembali ke kota Mayberry untuk menyambut seseorang dan merayakan awal pertualangan baru dan juga sebuah perayaan untukku dan Mila, teriak Geralt penuh semangat. Ya, teriak semua orang dengan gembira. Mempercepatkan. Kemudian semua orang masuk ke dalam kapal perang. Hanya dengan memanfaatkan satu turbin yang tersisa untuk kembali ke Mayberry. Dan akhirnya Prof Bao memutuskan untuk tinggal sementara. Siang hari di sebuah apartemen di Mayberry. Kreng, retakan jalan. Sialan kau, kata Aiden yang sekarang bersama Zack dan Kuita menghadapi seseorang tirani yang belum mereka kenal sebelumnya. Yang saat ini sedang menghancurkan seluruh gedung dan beberapa properti perusahaan. Apakah kalian tahu di mana tuanmu berada? Kata seseorang dengan pedang besar dengan pakaian khas samurai Jepang.
dengan menyilangkan kedua tangan dan menatap tajam ke arah Aiden dan yang lainnya. Shrek mengambil pedang. Sekarang terlihat orang-orang dengan pakaian Jepang mengambil pedang besarnya yang seperti pisau pemotong daging dengan warna hitam pekat. Katakan di mana dia. Dor, tembakan. Zack kemudian tanpa berpikir panjang melepaskan arah tembakan pistol pribadinya ke arah tubuh pria berpakaian samurai. Matilah kau berdebah. Teriak Zack yang kemudian melepaskan sebuah tembakan. Krak, tangkisan. Pria dengan pakaian samurai hitam dengan mudah menakis peluru pistol Zack dan melesatkan kembali ke arah Zack. Bang, retak. Apa? Teriak Zack dengan mata berkedut melihat arah lintasan udara peluru mengenai pelipisnya dan meretakan tembok di belakangnya. Adiden dan Kuita kemudian melihat ke belakang retakan peluru yang dikembalikan. Mereka melihat arah retakan yang kecil kemudian terlihat retakan menjadi semakin membesar. Semua orang yang berada di tempat kejadian langsung berteriak dan lari untuk menyelamatkan dirinya. Monster aneh. Cepat lari. Teriak semua orang kemudian berlari tanpa tujuan. Kau, kata Aiden kemudian melepaskan serangan pedangnya. Rasakan ini. Crash. Retak. Kedua pedang saling bertemu. Terlihat percikan api dari kedua pedang yang saling menangkis. Hanya segini kekuatanmu, nak, berkata pria samurai hitam. Akan aku ajari kau cara menggunakan pedang dengan baik. Terjadi. Menarik kembali pedangnya kemudian pria samurai hitam melesatkan pedangnya ke arah pedang Aiden. Crash. Patah. Disusul dengan gerakan cepat pria samurai hitam melesatkan tinju ke perut Aiden. Membuat Aiden tersungkur dan menabrak pot bunga sampai beberapa kali lemapran. Bruk, bruk, bruk. Semua pot bunga yang dikenai Aiden hancur berkeping-keping. Teriak Aiden memegang kedalaman itu. Tuan Aiden. Teriak Kuita kemudian lari ke arah Aiden. Jangan ke sini Nona Kuita. Lari dan cari bantuan. Teriak Aiden mencoba untuk menghentikan Kuita. Zack menangkap Nona Kuita cepat. Bahkan sebelum sempat Zack menghentikan Kuita, sebuah serangan dari pria samurai hitam dengan cepat menghunuskan pedang ke arah Kuita. Cukup yang melihat arah serangan yang akan mengarah padanya kemudian menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak, teriak Kuita panik. Astaga, astaga. Sebagai pedang besar berwarna emas kemudian melayang dengan cepat ke arah Kuita. Terlihat pedang emas melindungi Kuita dari serangan pria samurai hitam. Dor, dor, dor. Apa? Siapa? Teriak pria samurai hitam melihat apa yang baru saja terjadi. Apa yang kamu coba lakukan dengan orang-orangku? Berdebah. Teriak Geral yang sekarang melompat dari kapal perang. Mempercepatkan. Teknik 5 elemen. Zaman binatang. Golem emas. Bang. 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 Apa sialan? Seperti dia telah kembali. Teriak pria samurai hitam kemudian mundur ke belakang menghindari arah pukulan Geral. Mempercepatkan. Rasakan ini berdebah. Teriak Geral mendapati tubuh pria samurai hitam akan melompat ke belakang. Bang. Ledakan. Terjadi pertarungan besar di antara kedua tangkisan pedang hitam besar dan pukulan tangan emas Geral. Terlihat sinar kuning keemasan dan sinar gelap memenuhi seluruh arah pertarungan. Semua orang menutupi wajah mereka dengan tangan. Penyebarang. Akan aku tebas kau. Teriak Geral memanggil Dawnbreaker ke arah tangannya dan melesatkan pedangnya ke perut pria samurai hitam. Apa? Dengan cepat tubuh pria samurai hitam menghindar ke udara. Dia kemudian melompat beberapa kali ke dinding bangunan dan rumah-rumah kecil yang berada di Maybury. Cih. Hampir saja, berkata pria samurai hitam haha. Sepertinya aku tak perlu repot-repot mencari Anda Tuan Crawford. Hosh, siapa kamu dan untuk apa kamu mencariku kata Geral menghela nafas. Jika kamu ada urusan denganku, kita selesaikan hari ini. Karena aku sibuk, haha. Sepertinya kamu akhirnya sudah cukup matang. Berkata pria samurai hitam baiklah agar tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Perkenalkan diriku adalah seorang samurai hitam dari Sekte Pedang Pelindung. Dan namaku adalah Gen Shishio dari Jepang. Aku ditugaskan untuk melenyapkanmu. Agar kehancuran dunia tidak akan terjadi. Jadi bersiaplah. Swos, swos, swos. Apa? Teriak Geral yang kini menyaksikan tubuh Gen Shishio melanyang ke arah Geral dengan melesatkan ayunan pedangnya. Teknik Awakening. Pedang Naga Sando. Sialan. Jika dia menghancurkan semua ini, kata Geral berpikir kemudian dengan cepat memanggil armornya baiklah. Armor emas. Dor,
Terlihat Geralt kemudian membalas serangan dan terbang ke langit untuk menerima pedang lesatan Gen Sisio. Tebasan dari kedua pedang seketika membentuk ledakan sinar di langit. Geralt, teriak Mila yang sekarang masih berada di dek kapal melihat Geralt yang bertarung dengan seseorang yang belum mereka kenal sebelumnya. Bom! Ledakan. Semua orang yang melihat ledakan kembali dikejutkan dengan sinar besar yang tercipta dari kedua pedang. Pemaparannya bahkan memecahkan seluruh kaca gedung-gedung tinggi dan membuat beberapa gedung meretakan bagian bangunan. Mempercepatkan. Awas! Teriak Haifang kemudian melingkari telapak tangannya ke batu beton yang jatuh ke arah Aiden dan Kuita, Moza. Kemudian Moza turun tangan dan membantu semua orang untuk menggerakkan tubuh mereka ke dek kapal dengan teknik rohnya. Baik. Serangkan semua ini padaku. Hup, hup, hup. Kalian semua. Mundur. Teriak Geralt yang sekarang masih bertarung menghadapi Gen Sisio. Di udara televisi melihat sebuah cahaya yang saling melesat terbentuk. Melengkung dan percikan api di mana-mana. Mempercepatkan. Apa kalian bertiga tidak apa-apa? Berkata Moza yang dalam sekejap membawa 3 orang mengamankan mereka ke dek kapal. Derajat, derajat, derajat. Mila, Nona Mila, teriak Aiden. Kuita dan Zack yang terkejut melihat Mila di depan mereka. Kamu baik-baik saja. Kata Aiden yang kemudian mendekati Mila. Aku baik-baik saja kata Mila melihat semua orang selamat. Jadi siapa dia? Ucap Haifang pada Zack. Aku juga tak mengetahuinya. Dia ke sini untuk mencari Tuan Muda Crawford berkata Zack kemudian melihat pertarungan kembali seperti orang itu ditugasi oleh sebuah sekte yang bernama Sekte Pedang Pelindung untuk membunuh Tuan Muda. Apa? Teriak semua orang. Ya, aku juga awalnya tidak mengetahui apa tujuannya. Namun jika dia ingin mencoba untuk menyakiti Master aku akan menimpa nyawaku kata Aiden kemudian melompat ke arah Geralt namun akhirnya Haifang mencegahnya. Terjadi. Tunggu. Kita tidak boleh gegabah kata Haifang melepaskan tubuh Aiden. Kita lihat perkembangannya untuk sementara kita lihat apakah Geralt akan cepat menyelesaikan pertarungan ini. Kemudian semua orang hanya diam dan melihat pertarungan sengit yang saat ini Geralt lakukan. Geralt, kata Mila khawatir dan kemudian berdoa aku belum memuaskanmu. Jadi hiduplah. Rupanya serang kedua orang yang bertarung belum sampai pada titik menyerah. Kreng, retak, cih. Jika aku bertarung menggunakan kekuatan penuh sekarang, kemungkinan seluruh area ini akan hancur. Kata Geralt lirih. Hahaha. Bagus ternyata perkembanganmu sekarang lumayan meningkat kata Gen Sisio seperti apa yang diharapkan tetua kami. Memang masuk akal melihat perkembangan Ki sejati dan dasar menembusmu. Apa maksudmu? Teriak Geralt tak mengerti apa yang dikatakan Gen Sisio. 2 orang kemudian menghentikan pertarungan mereka. Dan Gen Sisio kemudian menaruh kemabli pedang hitamnya ke punggungnya. Terlihat tali putih membungkus pedangnya dan kemudian Gen Sisio berkata baik. Dengarkan aku. Untuk kali ini mungkin aku sudahi pertarunganku denganmu. Suatu saat jika ada kesempatan pasti kita akan menguji kembali kekuatan kita. Tunggu. Aku akan menanyakan sesuatu hal padamu. Kata Geralt kemudian melepaskan Dawnbreaker-nya dan menetralkan zirah emasnya. Ahahaha. Silakan kata Gen Sisio memberi kesempatan Geralt. Apa yang kamu maksud dengan ketua sekte pedang pelindung? Dan apa tujuanmu mencariku? Kata Geralt sambil menunjukkan tangannya. Baiklah, akan aku jawab agar hatimu tenang. Kata Gen Sisio kemudian melanjutkan aku adalah seseorang dari 6 prajurit pilihan sekte pedang pelindung dan ketua kami adalah belum sempat Gen melanjutkan katanya dia melihat Drake sedang memainkan tangan padanya. Jen, teriak Drake apa kamu masih ingat aku? Ah, Drake, apa yang dia lakukan di sini? Ucap Gen Sisio. Mungkin nanti saja aku akan memberitahumu tentang sekte kami. Seperti dia kamu juga memiliki sekte sendiri. Apa nama sektemu? Bertanya pada Gen Sisio. Ya, aku telah membentuk sekte baru yang akan menggemparkan dunia. Kata Geralt kemudian melanjutkan sekte pedang naga emas. Oh, hahaha seperti ramalan rupanya. Baiklah akan aku beritahukan nama sektemu pada ketua kami dan akan aku ceritakan semuanya. Kata Gen Sisio kemudian melemparkan bom asap di udara dan menghilang. Bom, secepatnya. Ah, tunggu. Kata Geralt kamu belum selesai memberitahuku. Ah sial, mempercepatkan. Geralt terbang ke arah kapal perang. Dan kemudian Geralt berjalan ke arah Aiden apa kalian baik-baik saja? Aiden, Zack dan kamu Kuita.
kata Geral yang melihat beberapa luka di tubuh mereka bertiga. Shrek, Shrek, Mila kita akan turun di sini dan membicarakan sesuatu hal kata Geral kemudian berjalan ke arah Drake kamu bisa ceritakan semua malam ini yang kamu tahu. Baik bos, teriak Drake lantang. Kemudian semua orang turun ke atas gedung apartemen. Kita akan istirahat malam ini kata Geral kemudian memerintahkan Jen jika kamu butuh sesuatu katakan pada Zack dia akan membantu mengurus semua. Mempercepatkan. Baik Master, serahkan perbaikan kapal saya dan Prof Bao, teriak Jen. Semua orang kecuali Jen dan Prof Bao mereka semua kemudian berjalan masuk ke dalam apartemen. Apakah lebih baik kita menyusul mereka terlebih dahulu? Nak Jen kata Prof Bao yang sudah saling kenal. Kemudian dia berjalan bersama Jen masuk ke dalam kapal untuk memeriksa beberapa bagian kapal yang rusak. Kurasa kita harus cepat memperbaiki kapal ini mungkin untuk sementara aku akan tinggal di sini lagi pula ada tetua Zack yang akan membantu kita bukan? Kata Jen kemudian pergi ke bagian turbin kapal. Wah, ini benar-benar teknologi masa depan. Lihat Prof. Apa Anda tahu semua bagian-bagian ini? Bagaimanapun Prof Bao memang sedikit mengejutkan dengan sistem dan operasi dari kapal perang yang berhasil Geral dan kawan-kawan bawa. Ya. Sepertinya memang butuh waktu untuk mempelajari semua ini. Baiklah kita mulai. Berkata Prof Bao senang. Di sebuah ruang rapat Geral dan beberapa orang telah mengumpulkan hari ini aku mengumpulkan semua anggota penting untuk membicarakan suatu hal. Drake. Hadir bos. Kata Drake duduk sambil memegang botol winenya. Maaf saat ini saya kurang sopan hahaha. Karena semua kedokku telah terbongkar. Tak masalah Tuan Drake ucap Brody Ruff yang kemudian duduk di dekat Geral. Brody, aku akan mengangkatmu sebagai wakilku. Dan Aiden, kau sekarang menjaga Mila. Karena dia akan ikut dalam pencarian sekte yang masih kita kejar. Berkata Geral kemudian melemparkan sebuah bola elemen api pada Aiden. Makanlah bola elemen api ini dan aku telah memutuskan kau akan bisa mewariskan kekuatan bola elemen api untuk menjagamu. Baik Master, kata Aiden kemudian menelan bola elemen api. Gluk. Benar saja dengan apa yang dikatakan Geral. Kecocokan ada pada Aiden dan sekarang Aiden bisa menggunakan bola elemen api dalam tubuhnya. Wah, ini seperti cheat Master. Teriak Aiden yang sekarang mendapati seluruh tubuhnya seperti dapat mengendalikan elemen api baiklah kita coba. Kemudian Aiden mengeluarkan korek api dan mencoba menutup lengannya. Foam, ledakan. Belum sempat Aiden memperlihatkan dasar ki elemen api. Dalam sekejap tubuh Aiden seperti terbakar. Apa ini sungguhan? Aku tak merasakan apapun. Ini sungguh luar biasa. Berkata Aiden terkejut. Coba tenangkan dirimu. Sekarang kita akan membahas semua yang Mila dan Drake ketahui tentang Liga Matahari dan sekte yang baru kita tahu yaitu Sekte Pedang Pelindung. Semua orang terkejut mendengar apa yang dikatakan Geral tentang Sekte Liga Matahari yang selama ini mereka cari dan sebuah sekte baru yang sekarang mereka temukan keberadaannya. Dan tentunya saat ini menurut informasi yang telah kita ketahui, Nona Vexana dan anaknya memang pengguna kekuatan yang dapat berpindah tempat dalam satu waktu. Benarkan Brody dan Drake? Brody dan Drake diam beberapa saat dan memikirkan apa yang sebenarnya mereka lihat sewaktu-waktu masih di Eropa. Baik. Mungkin ini hanya sekedar pendapatku kata Brody kemudian menceritakan awal mula dia menemukan petunjuk. Ya saat itu di dapur saya melihat Nona Aurora dengan seorang anak kecil. Namun saat saya ingin mengatakan dan mengekstrak sesuatu mereka hilang secara misterius melalui kegelapan mereka seperti berlari dengan cepat. Dan mungkin saja benar bahwa mereka dapat keluar dari tempat menggunakan kekuatan mereka untuk membuat lubang dimensi. Jika apa yang kamu katakan benar, berarti untuk bisa sampai pada pulau kerinduan yang pertama kita lakukan adalah mencari keberadaan Nona Vexana dan anakannya. Apa ada petunjuk lain? Drake, kata Geral kemudian melihat Drake yang masih memainkan bola elemen metalnya. Sepertinya saat itu aku memang bertemu dengan Nona Vexana dan anaknya. Mereka kemudian lari dengan sebuah portal yang dengan cepat menghilang saat aku memergoki mereka dan anaknya kemudian menjatuhkan bola elemen metal ini kata Drake kemudian melemparkan bola elemen pada Geral. Terjadi. Geral kemudian menangkap bola elemen metal yang dilempar baiklah sepertinya bola elemen metal ini memang tidak cocok dengan tubuh Drake. Seperti aku harus mencari seseorang. Master. Sebelum itu saya juga akan memberikan bola elemen petir ini pada Anda kata Brody Ruff.
Tidak untuk sekarang Brody, kata Geralt melanjutkan karena kita juga harus menemukan banyak rekan lagi untuk menambah pasukan. Sementara kamu memegang dan aku percayakan bola elemen petir kamu. Dan satu lagi. Saat itu saya dan Jen menemukan serpihan metal di dalam hutan di gubuk kecil tempat Nona Vexana dan anaknya bersembunyi. Mungkinkah dia bisa menggunakan bola elemen metal? Bertanya pada Brody Ruff. Mungkin saja. Tapi aku mempunyai rencana lain kata Geralt kemudian berpikir untuk menggunakan Tyson sebagai eksperimennya. Apa kamu rindu seseorang Drake? Maksudmu? Kata Drake penasaran. Ah, tidak kata Geralt lirih kemudian Geralt bertanya kepada Mila sayang. Apa kamu ingat sekte Liga Matahari yang telah menculikmu? Kata Geralt kemudian mendekap tangan Mila. Aku hanya mengingat sesuatu di mana saat tubuhku masuk ke dalam kapal besar. Yang akhirnya tenggelam ke dasar lautan dan pada saat itu aku bertemu dengan dua lelaki yang satu seperti seumur dengan ayahmu. Dan satu lagi mirip dengan wajah kakekmu. Namun keduanya juga mendapatkan perilaku buruk. Dan saat itu tanpa sadar aku tak melihat mereka lagi. Sampai saat di mana aku berada dalam genggaman tangan Jokers yang saat itu sepertinya dia juga melakukan pemberontakan pada keterikatan Liga Matahari dan mengambil banyak orang termasuk dua pria dan aku. Doa pria. Apakah itu Paman Peter dan kakekku? Kata Geralt yang dibuat pusing dengan semua ini jadi apa kakekku memiliki kembaran atau memang dia bukan kakekku? Hahaha. Sepertinya aku lupa mengatakan sesuatu pada Anda bos. Kata Drake mengingat sesuatu. Saya adalah mantan pasukan kesatria seperti Jen Sisio yang sempat melawanmu dan sepertinya Jen hanya ingin mengujimu untuk suatu alasan. Dan ini dekat dengan alasan kakekmu. Apa maksudmu kamu mengenal Daryl Crawford? Katakan, teriak Geralt yang saat ini maju dan mendekati Drake. Ceritakan semua yang kamu tahu Drake. Baiklah, kita akan bernostalgia, kata Drake kemudian meminum wine botolnya haha. Baiklah kita akan mulai dari di mana saat itu aku ditangkap oleh Jokers. Saat itu aku berpisah dengan Tyson untuk melakukan penyelidikan bersama Tyson. Dan pada saat itu aku bertemu dengan kawan lamaku yaitu Jokers. Karena kami terlebih dahulu adalah rival dan teman dekat saat bahwa berada di Sekte Pedang Pelindung. Namun karena suatu hal akhirnya aku dengan mudah ditangkapnya sampai dia mencuci otakku dan tak mengingat apapun dan yang terakhir aku ingat ada 5 orang yang juga ikut ditangkap oleh Jokers menggunakan para kesatrianya. Jadi Jokers juga merupakan anggota Sekte Pedang Pelindung. Tanya Geralt penasaran. Ya, apa Anda masih mau mendengarkan nostalgiaku bos? Hahaha, Drake tertawa keras. Ah, maaf aku terlalu terbawa suasana. Lanjutkan kemudian Geralt mempersilahkan Drake untuk melanjutkan. Kami berenam adalah anggota kekuatan Sekte Pedang Pelindung Tuan Daryl Crawford dan saat itu dia sedang terkena musibah di mana dia terperangkap dalam dimensi lain dan sampai pada saat itu aku sempat mengingat dia bersama 4 orang lainnya dan kemungkinan Jen Sisio yang termasuk orang pilihan Daryl Crawford dari Jepang dia selamat dan menunggu kepastian. Kemungkinan dia bergerak saat ini karena perintah seseorang, yaitu kakekmu yang asli yang berasal dari dimensi dan waktu saat ini. Bagaimanapun Jen Sisio tidak akan bergerak sampai dia diberikan perintah khusus dari seseorang, kata Drake kemudian meminum winenya lagi. Sepertinya sekarang masuk akal mengapa kakekku berbeda dengan sebelumnya, kata Geralt berpikir tentang ramalan yang diceritakan oleh penyihir Warlord dan mempertimbangkan masa depan atau masa lalunya. Apakah sebenarnya tujuan kakekku adalah ingin menggunakanku sebagai perubahan untuk dia dapat menguasai seluruh dimensi yang ada di alam semesta? Haha, sepertinya kamu akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan bos kata Drake Kemabli bercerita. Geralt yang mendengar Drake berbicara, kemudian mencoba untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan sampaikan Drake. Karena bagaimanapun Drake dan Mila adalah kunci Geralt untuk bisa mengungkap semua rahasia yang selama ini kakeknya memegang. Baik seperti kita akan membicarakan malam ini secara pribadi. Untuk keselamatan semua kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dan beristirahatlah untuk besok pagi, kata Geralt kemudian berdiri dan mendekap tangan Mila. Bagaimanapun Geralt tidak ingin ada yang mendengar cerita tentang kakeknya. Dia mencoba untuk meminimalkan rahasia yang akan dia dapatkan dari Drake hanya berdua antara Drake dan Geralt saja. Drake temui aku besok di tempat ini. Dan untuk yang lain kalian sepertinya membutuhkan suasana baru.
Mila besok apakah kamu mau menemani mereka untuk berkeliling sebentar? Kata Geralt kepada Mila. Baiklah. Mungkin aku juga memerlukan penyegaran untuk saat ini dan jika memungkinkan aku akan menemui kerabatku. Apakah boleh? Kata Mila pada Geralt. Geralt kemudian membisikkan sesuatu di telinga Mila dan kemudian berjalan bersama Mila untuk masuk ke ruangan pribadinya. Bagaimanapun saat ini kerinduan terdalam Geralt saat ini. Ingin selalu berada di dekat Mila. Zack, kau coba bantu Jen dan Prof Bao dan untuk yang lainnya. Zack, bisa kau kondisikan kamar untuk mereka. Kata Geralt memerintahkan. Baik Tuan Muda, kata Zack kemudian berjalan pergi. Aiden dan Brody Ruff. Malam ini kita akan latihan setelah aku mengerjakan urusanku. Kata Geralt kemudian berjalan dengan Mila. Oh, untuk kalian. Eren, Moza, Haifang, apakah kalian bisa membantu Jen dan Prof Bao? Dan untuk Erika, Rin dan Aurora silakan ikut Zack. Kalian akan mendapat kamar terpisah untuk sementara waktu. Ah, aku akan sekamar dengan Nona Erika. Ucap Aurora dengan senyuman. Baik Master. Tanpa bisa menolak pimpinan sekte mereka kemudian bersama ke atas untuk membantu Jen dan Prof Bao. Oke. Mungkin aku juga akan berlatih sementara waktu. Kata Drake kemudian berjalan ke bawah tangga. Bagaimana Prof? Apa Anda mengetahui sistem operasi turbin ini? Kata Jen yang kemudian mendengar langkah seseorang. Entahlah. Sepertinya kita mendapatkan bantuan besar kali ini, Jen berkata. Prof Bao melihat semua orang telah berada di pusat tenaga kapal. Wah, luar biasa. Inikah kapal perang dari masa depan atau dari dimensi lain? Ucap Eren kemudian melihat dan mendekati Jen. Jangan sentuh itu Eren, kata Jen mengingatkan. Oh, oke, maaf, teriak Eren. Kami di sini karena pimpinan menyuruh kami membantu kalian. Tapi yang jelas kami juga harus tahu, mungkin Master perlu privasi dengan kekasihnya. Benarkan Tuan Moza? Berkata Eren menyenggol perut Moza. Mungkin. Kata Moza tertawa dan semua orang juga ikut tertawa, hanya Haifang yang saat ini kembali berjalan keluar. Haifang, dengarkan. Seperti yang sebelumnya sempat aku ingatkan, jangan membuat ulah di dunia ini atau kamu akan berhadapan dengan Fierce Zeus dan kembali menangkapnya. Kata Moza bijak. Aku tahu, aku hanya ingin mencari angin, kata Haifang yang memang sifatnya tidak menyukai hal-hal yang membuatnya berpikir keras. Aku pergi. Ah, dia memang seperti itu, kata Moza kemudian membantu Jen dan lainnya. Baiklah. Terima kasih Tuan Moza, ucap Jen dengan senyuman. Mempercepatkan. Kemudian Haifang melompat ke udara dan bertemu dengan Drake yang sekarang seperti sedang berbicara dengan seseorang. Bang, Haifang sontak terkejut ketika mendapatkan Drake saat ini sedang berbicara dengan orang yang dia kenali. Drake dan Jen, sedang apa mereka? Berkata Haifang dalam hati dan bersembunyi di dekat pohon di taman kota. Sepertinya ini mencurigakan. Swos swos swos. Sebuah serang yang lancarkan Jen pada Drake. Kamu pengkhianat sekte. Matilah kau Drake. Teriak Jen melesatkan pedang besarnya. Kreng, retak, haha. Dasar pemikiranku telah kembali saat ini dan aku pasti akan menghajarmu. Jen, teriak Drake kemudian melepaskan ki sejatinya. Teknik tinju api, tingkat kebakaran 3. Sepertinya saat ini aku harus menggunakan kemampuanmu sebenarnya untukmu Jen. Teriak Drake kembali melompat ke udara, mempercepatkan. Terima ini, teknik tinju api level 3. Kirimkan lengan hakikat. Kemudian Drake mengarahkan tinju besarnya ke arah Jen dengan sekali pukulan. Bom! Ledakan! Apa? Teriak Jen terkejut melihat tinju api yang melesat dengan cepat ke arah tubuhnya. Sial, aku tak akan sempat menghindar. Kasar. Dentuman. Tinju api Drake kemudian dengan cepat menghempaskan tubuh Jen masuk ke dalam tanah. Dan Haifang yang melihat keterampilan dan bakat Drake kemudian dibuat terkejut melihat apa yang Drake lakukan pada Jen Sisio. Sungguh luar biasa orang dari Sekte Pedang Pelindung. Seakan matanya tidak meningkatkan kepercayaannya. Kemudian Haifang melompat ke arah mereka berdua. Ikan jantan. Teriak Haifang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Drake kemudian menarik tinjunya. Dan melihat tubuh Jen Sisio tidak ada di tempat remukan tinjunya. Ah, kemana dia? Haha, sungguh mengesankan. Mungkin suatu saat akan aku balas perbuatanmu Drake.
Kamu memang No. 1 dari Sekte Pedang Pelindung tetapi yang sekarang menggantikan posisimu bukanlah orang yang akan mudah dikalahkan dan sampaikan pada Tuan Crawford pada tanggal 25 Desember nanti ada seseorang yang ingin bertemu dengannya dari dimensi lain, kata Jen Sisio kemudian melemparkan sebuah gulungan khusus tempat lokasi mereka akan bertemu. Haha, setelah tertawa kemudian Jen Sisio menghilang dalam kegelapan. Jika bukan karena tempat ini adalah tempat umum. Sudah kupastikan aku meratakan tubuhmu. Dengan pukulanku, kata Drake kemudian melepaskan gulung beberapa kali. Maaf Tuan Drake. Apakah dia itu sahabat Anda? Maaf tadi aku mendengar kalian bicara tentang masalahmu dengan Sekte Pedang Pelindung. Apakah sekarang kamu adalah incaran mereka? Kata Haifang melihat gulung yang memainkan Drake. Iya. Itu benar tapi aku sudah lama melupakannya dan karena dasar pemikiranku telah kembali mungkin ada baiknya kita bicara dan mencari angin di kafe dekat sini. Bagaimana? Kata Drake kemudian menyimpan gulung di dadanya. Oh baiklah. Mungkin itu akan berguna untukku di masa depan kata Haifang kemudian mengikuti Drake dan melihat Drake memiliki sifat sahabat yang baik. Muntah. Drake kemudian menamparkan pundak Haifang dan merangkul pundaknya. Haha ngomong-ngomong apakah kamu sudah pernah minum teh tarik dari Malaysia? Aku sangat suka meminumnya karena dengan meminumnya energiku akan kembali dan bagaimanapun tidak lengkap jika kita tidak mencoba nasi lemaknya. Bagaimana? Ah, baiklah tapi aku tak membawa uang kata Haifang polos. Srek. Haha. Lihat kartu limited ini kata Drake menampilkan kartu GCP pada Haifang yang diberikan Zack untuk keperluan mereka selama berada di Mayberry. Apa kamu tidak mendapatkannya? Ini diberikan oleh Zack untuk kita semua sampai kapal perang kita diperbaiki dan kita tinggal di sini. Ah, aku tak perlu hal sepele seperti itu kata Haifang yang tak tahu benda berharga dunia. Oke, kali ini aku yang akan mentraktirmu. Jadi kita akan puas mengisi perut kita. Haha kata Drake tertawa. Kemudian mereka berjalan dan masuk ke sebuah kafe milik pengusaha orang Malaysia yang menanamkan modal mereka di Mayberry. Oh, mungkin kamu juga mau datang di tempat penjualan restoran masakan Padang. Kita juga akan mengecek makanan khasnya. Bagaimana? Kata Drake menawarkan. Terserah saja ucap Haifang berjalan dan kemudian diam. Di sebuah ruangan khusus pelatihan yang telah sebelumnya dibuat Zack untuk pelatih. Sepertinya malam ini akan menjadi latihan awalku setelah mendapat kondisi dasar pemukul bola elemen api. Bagaimana dengan Anda Tuan Brody? Kata Aiden yang sekarang sedang berlatih 1 lawan 1 dengan Brody Ruff. Mungkin. Kita akan mencoba beberapa teknik yang telah diajarkan Master Crawford. Kemarilah serang aku berkata Brody Ruff menjentikkan jarinya sebagai awal tantangan pada Aiden. Aku adalah murid Master Crawford. Dan aku tak akan disungkan setelah mewarisi bakat dan ki sejati bola elemen api kata Aiden kemudian melompat. Mempercepatkan. Teknik elemen api. Bola api. Dalam sekejap dari dalam mulut Aiden mengeluarkan api besar yang menyembur keluar dan menghantam Brody Ruff. Fuh. Brody Ruff hanya memutar dan memutar tombak 5 bintangnya hanya segini kemampuanmu. Mungkin Master salah memilihmu sebagai muridnya. Kata Brody Ruff memandang remeh Aiden. Terjadi. Ah, sialan kau, kata Aiden kemudian mencoba membuat perubahan pada dirinya. Baik, oke mulai yang tadi hanya pemanasan. Sekarang akan saya coba untuk menambahkan beberapa fungsi yang saya tahu dalam teknik buku yang telah aku pelajari. Oh, silakan, akan aku ladenin tantanganmu. Kata Brody Ruff kemudian mengeluarkan tombak trisulanya dan untuk menghormatimu akan aku gunakan senjata sihir kesayanganku. Bagaimana? Mempercepatkan. Terserah kamu saja kata Aiden kemudian beberapa kali mencoba mempelajari teknik bola elemen apinya. Di sisi lain, Jen dan Prof Bao akhirnya mengetahui bagaimana sistem operasi dari kapal perang yang sekarang menjadi milik mereka. Bagaimanapun saat ini untuk menghadapi beberapa sekte besar yang bermunculan dalam satu waktu, apakah benar ada banyak dimensi lain yang terbuka? Dan sekarang mereka semua sedang dalam peperangan besar. Kata Jen mengingat apa yang dikatakan Geralt sebelumnya. Dan tentang bagaimana Nona Vexana dan anaknya yang saat ini seperti merencanakan sesuatu dengan memainkan dan membuka semua pintu dimensi semesta lainnya. Entah. Mungkin saja apa yang dikatakan Drake dan Brody Ruff ada benarnya.
Mereka berdua telah menemukan kebenarannya di mana saat itu Nona Vexana Hyer dan anaknya yang mungkin nama aslinya bukan Samuel Hyer. Atau mungkin mereka sudah menemukan cara agar anak mereka bisa memperoleh tubuh abadi tanpa harus menggunakan pil buah naga yang telah Tuan Crawford dapatkan, kata Prof. Bao memiliki pikirannya sendiri. Ah, mungkin itu saja bisa terjadi, kata Moza yang sekarang tertidur dan kemudian bangkit untuk keluar membahas. Haifang, aku akan keluar sebentar. Mempercepatkan. Moza kemudian melompat dan terbang keluar. Maaf, mungkin aku akan kembali besok pagi karena aku khawatir dengan Haifang, berkata Moza kemudian terbang dan meninggalkan Eren, Jen dan Prof. Bao. Oh, terima kasih, teriak Jen. Baiklah, mungkin kita bertiga akan lembur malam ini. Tuan, aku telah membawa semua perlengkapan yang kalian butuhkan dan aku meletakkannya di luar perang. Jika butuh bantuan aku akan kembali setelah mengurus beberapa hal, kata Zack yang saat ini berjalan bersama Kuita. Apakah aku bisa membantu kalian? Mungkin kalian akan memerlukan bantuan tenaga perakitan, kata Kuita yang sekarang telah masuk di bagian turbin kapal. Seperti merasakan sejuknya angin yang dengan cepat berhembus di wajahnya. Jen kemudian berdiri dan melangkah ke arah Kuita. Ah, Nona begitu cantik, apakah Nona mau? Belum sempat Jen berkata kemudian Zack terbatuk. Nona Kuita adalah saudara sepupu Tuan Crawford, kata Zack mengingatkan. Wajah Jen yang mendengar apa yang dikatakan Zack kemudian terlihat memerah dan kemudian berjalan ke tempatnya lagi. Apa? Kata Jen lirih. Hihi. Apa masalahnya bukan Tuan Zack? Kata Kuita kemudian bergabung dengan mereka semua. Aku undur diri. Moza menghela nafasnya. Sepertinya beberapa di antara kami mereka semua sedang bersenang-senang. Apa lebih baik aku tidur saja? Kemudian Moza berjalan melewati kamar Geralt dan Mila. Wajah Moza terlihat bergetar mendengar suara yang tak pernah masuk akal dalam pikirannya. Lebih baik aku pergi ke kamar saja. Haha. Anak muda memang bersemangat. Ahahaha. Suara dua wanita yang tertawa keras. Kemudian Moza berjalan ke arah pintu kamar Erika Rin dan Aurora. Mereka seperti sedang bersemangat. Baiklah, aku akan mencoba mendengar lelucon mereka, kata Moza menempelkan telinganya. Apa yang sedang mereka lakukan? Geli ini sungguh menggelikan, teriak Erika Rin yang saat ini seperti sedang dipermainkan oleh Aurora. Dadamu sungguh besar dan berat, teriak Aurora. Bang, sial, lebih baik aku tak usah ikut campur urusan mereka, kata Moza dalam hati kemudian berjalan kembali ke dalam ruangan. Sial, aku sendirian kali ini. Seharusnya aku membahas Haifang. Ketuk, ketuk, ketuk. Dalam perjalanan ke kamarnya Moza kemudian terdengar suara langkah kaki dua orang yang mendekatinya. Oh, Moza, sepertinya kamu belum makan, teriak Haifang kemudian melemparkan sebuah bungkusan makanan pada Moza. Terjadi. Moza kemudian mengumpulkan bungkusan makanan dari Haifang. Kalian sepertinya telah kembali. Dan apa ini? Berkata Moza melihat bungkusan yang diberikan Haifang. Itu cai kue khas Pontianak, cobalah, berkata Drake yang kemudian memberikan segelas minuman liang teh pada Moza, dan ini agar kamu tidak kagum saat bersilangan. Kalian memang sahabatku, kata Moza sedikit menangis. Kamu jadi sentimental, berkata Haifang kemudian bersama Drake masuk ke kamar mereka masing-masing. Oke, kalian istirahat saja, besok awal kita mulai. Baiklah, mungkin aku juga perlu istirahat sebelum bos menyelesaikan urusannya, kata Drake kemudian masuk ke kamarnya. Moza, aku akan pergi beristirahat, kata Haifang dengan susah payah membuka pintu. Sial, bagaimana caraku masuk? Kemudian Haifang mengetuk pintu kamar Drake. Tuan Drake, bagaimana cara aku masuk ke kamarku? Oke, lebih baik kau tidur denganku malam ini. Hai Moza, sepertinya kau juga tidak memiliki kunci kamar. Jadi kemarilah, kata Drake menawarkan. Baiklah, kata Moza yang memang tak tahu cara kerja perhotelan dunia. Sungguh menyusahkan. Kemudian mereka pun akhirnya masuk ke kamar Drake dan tertidur, hanya meninggalkan Moza untuk makan. Geralt yang saat ini masih belum melakukan apapun kembali dikejutkan dengan munculnya sosok Khalifah dari gelang emas Mila. Mungkin sekali lagi aku keluar pada waktu yang salah, benarkan Nona muda, kata Khalifah mendekati Geralt yang telah membuka bajunya. Kau, teriak Geralt yang saat ini mencoba menjaga hati Mila.
Maafkan aku Geral. Jika bukan karena aku telah melakukan perjanjian darah dengannya hal ini tidak akan terjadi, kata Mila sedikit menangis. Haha. Oke kalian bersenang-senanglah tanpa aku. Aku hanya ingin menghisap apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi berikan jarimu pria tampan berkata Khalifah mengambil tangan Geral dan menghisap darahnya. Gluk. Sekarang terlihat cahaya keluar dari tubuh Khalifah dan kemudian menjilati air liur yang menetes di jari Geral. Ah, mungkin malam ini aku harus pergi untuk sementara waktu. Selamat tinggal, kata Khalifah kemudian mengubah dirinya menjadi sosok kupu-kupu biru dan terbang menembus jendela kamar apartemen Geral. Ah, apakah ini akan berlangsung selamanya kata Geral kemudian memeluk tubuh Mila. Mila, apa yang kamu tahu tentang perjanjian darah ini? Maafkan aku. Kata Mila terisak dia hanya mengatakan akan keluar dari gelang emas ini jika waktunya tiba dan dia telah bisa mendapatkan tubuh sempurnanya. Apa maksudmu? Tanya Geral pada Mila lalu mencium bibirnya. Ya, saat itu ketika tubuhku terkena serangan Jokers dia telah menjadi satu tubuh denganku. Dan dia mengatakan tubuhku telah menyegel kekuatannya dan untuk bisa kembali dia memerlukan ki sejatimu. Ah. Sial, kata Geral menggerutu baiklah mungkin aku akan menemui seseorang untuk menanyakan masalah ini. Kata Geral kemudian terlelap dalam pelukan Mila. Bom ledakan. Hos. Bagaimana bakaran api semangatku kata Aiden yang jatuh tersungkur. Dan memandang Brody Ruff dengan senyuman sambil mengatur pernafasan. Terjadi. Mengangkat tangannya. Brody Ruff membantu Aiden bangun. Kerja bagus. Akhirnya kamu siap kata Brody Ruff melihat Aiden bangun. Ya, dan kali ini aku tak akan mengecewakan Tuan. Teriak Aiden. Bagaimana jika kita membersihkan diri? Mungkin kali ini aku akan mengajakmu untuk berkeliling. Ah, mungkin itu bisa aku lakukan untuk sementara kata Brody Ruff kemudian mengikuti Aiden untuk pergi ke kolam renang. Udara di pagi hari memang dingin. Tapi lumayan untuk penyegaran kata Aiden yang siap masuk ke kolam renang. Ayo kawan. Biur. Woh, sungguh segar. Aiden berteriak beberapa kali merasakan kesegaran. Ada apa Aiden? Tanya Brody Ruff melihat Aiden menatap seseorang. Gluk. Brody Ruff menelan ludahnya. Sekarang mereka melihat dua orang gadis yang memakai bikini di samping kolam renang. Dan melihat mereka sedang memasukkan kedua kalinya ke dalam kolam. Wuoi. Gadis teriak Aiden memanggil dua orang yang sedang berbincang. Wah. Derajat. Bagaimanapun Brody Ruff seperti dihadapkan dalam kesulitan. Aiden seperti aku akan mandi di kamar mandi saja. Berkata Brody Ruff bertanya muka. Oh Tuan Brody, bagaimana latihannya? Teriak Aurora yang memang sering bertemu dengan Brody Ruff saat mengantarkan air semburan untuk pergi ke pemandian. Ayo kita bergabung. Brody Ruff yang terlihat canggung melihat tubuh Aurora yang tak biasa seolah tak percaya bahwa saat ini Aurora mendekap tubuhnya dan mendorongnya masuk ke kolam renang. Ah, hentikan, Aurora, teriak Brody Ruff mendapati dirinya telah masuk ke dalam kolam renang. Biur, apa yang harus aku lakukan sekarang kata Brody Ruff terdiam beberapa saat. Derajat, Tuan Brody, ucap Erika Rin yang saat ini menyentuh tubuh Brody Ruff. Derajat. Apa yang kalian lakukan? Teriak Brody Ruff yang membuat mereka terkejut bahkan Aiden yang terbiasa dengan pemandangan seperti itu ikut dikejutkan dengan teriak Brody Ruff yang kemudian melangkah keluar kolam. Aku akan mengganti baju. Biur. Ah, maaf Tuan Brody. Teriak Aurora dan Erika Rin yang seperti melakukan kesalahan. Biur, tunggu. Brody, aku akan menemanimu. Teriak Aiden yang juga ikut keluar kolam dan berjalan wah seperti pagi ini kalian tak bisa bersenang-senang. Hahaha, Tuan Aiden teriak lirih Aurora. Baiklah lebih baik tak usah memikirkan Erika. Kemudian kedua gadis melanjutkan berenang mereka. Di sisi lain, jeret. Jen yang saat ini sedang melakukan pengelasan terakhir di bagian kapal turbin dan modifikasi beberapa senjata perlengkapan. Kemudian terbangun dan melihat semua orang. Mempercepatkan. Seperti malam ini hasil kerja keras kita terbayarkan berkata Jen melindungi semua orang tertidur hoam. Seperti aku juga perlu beristirahat. Ketuk. Tuan Jen. Aku membawakan beberapa makanan dan minuman untuk kalian kata Kueta yang saat ini telah bangun dan membawakan kopi top 1 dan beberapa klaper tat untuk mengisi perut. Silakan dinikmati Tuan Jen. Oh.
Terima kasih Nona Queta, kata Jen sopan, bahkan lebih sopan dari sebelumnya karena Jen tahu bahwa Queta adalah saudara sepupu Geralt. Aku akan menyantapan. Baiklah, aku juga akan menyiapkan semua pakaian ganti untuk kalian. Aku pergi, kata Queta kemudian pergi meninggalkan Jen. Ah, apa kamu tidak mau tinggal sebentar, teriak Jen yang sekarang mendapati Queta telah pergi menjauh. Ah sudahlah, kemudian Jen membangunkan Eren dan Prof Bao untuk sarapan. Di kediaman Raja Arteris, Geralt yang telah pergi pagi sekali setelah meminta izin pada Mila untuk menemui seseorang master besarnya sekarang telah berada di kediaman Raja Arteris untuk meminta petunjuk cara melepaskan ikatan perjanjian darah. Seperti untuk hal itu sangat mustahil, kata Master Arteris sendirian karena Old Flynn telah pergi untuk sementara melakukan mengirimkan menemui seseorang yang sepertinya penting. Tapi Old Flynn saat ini sedang pergi untuk melakukan menyelam. Menemukan seseorang yang telah bebas dan sekarang dia mungkin tak akan mengunjungiku dalam waktu yang lama. Mungkin Old Flynn punya cara terbaik jika dia ada di sini, berkata Master Arteris pada Geralt yang telah menceritakan semua masalah Mila dan Khalifa. Apakah benar kamu tidak ada cara lain, Master? Tanya Geralt dengan memohon. Haha. Geralt, kata Master Arteris tertawa, mungkin ini ada baik. Perjanjian dengan darah seseorang makhluk dari dimensi lain bukanlah hal yang sepele. Jika kita memaksanya keluar makan tubuhmu dan tubuh kekasihmu, mungkin keduanya tidak akan selamat. Tapi saat ini jika perjanjian darah itu terus berjalan, aku khawatir dengan kondisi Mila saat ini, kata Geralt kemudian menjelaskan. Bagaimana jika aku tidak sengaja membiarkan tubuhku menjamah tubuh Mila di mana Khalifa masih berada di dalam tubuhnya? Ah, sungguh memusingkan, teriak Master Arteris mencoba berpikir. Jika yang kamu katakan bahwa dia hanya membutuhkan darahmu, mungkin lebih baik saat ini sampai proses perjanjian darah selesai dan Khalifa memperoleh kesempurnaannya. Kamu mungkin harus melakukannya dalam satu tubuh. Tak ada cara lainnya. Apa? Tapi itu seperti aku akan mengkhianati Mila. Teriak Geralt putus asa. Bagaimana aku menjelaskannya? Kemudian Raja Arteris bangun dari duduknya. Lebih baik kamu ikut aku untuk melihat masa depanmu dan Mila. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Berkata Master Arteris diikuti Geralt berjalan ke sebuah altar yang terdapat koleksi benda sihirnya. Baik. Aku mungkin butuh pencerahan, kata Geralt yang sekarang telah masuk ke dalam altar. Kau perhatikan baik-baik bola sihir ini, berkata Master Arteris membaca mantra, kita akan lihat takdir apa yang akan membawa kalian. Baiklah, kata Geralt lirih. Kemudian Master Arteris memberikan pemandangan di mana saat Mila bisa menggunakan kekuatan bola elemen anginnya dan bersama Khalifa membentuk satu tubuh seperti seorang Dewi Langit dengan sayap yang terbentang. Ah, seperti aku pernah melihat wujud ini sebelumnya. Saat pertama kali Mila terkena pukulan Jokers dan kemudian Khalifa masuk ke dalam tubuh Mila dan menyelamatkannya. Berkata Geralt kemudian melihat kembali bola sihir. Seperti aku akan lebih berkonsentrasi untuk kedepannya. Jadi lihatlah baik-baik, kata Master Arteris menunjukkan gambaran lain penglihatannya. Apa? Dua orang ini Mila dan Khalifa. Mereka seperti sedang menggendong bayi mereka. Apa yang terjadi di masa depan nanti? Teriak Geralt terkejut melihat dirinya sekarang di dalam bola ajaib seperti bertemu Mila dan Khalifa yang sedang menggendong bayi-bayi mereka. Sepertinya kamu akan memiliki dua pandangan yang berbeda dari dua dimensi yang berbeda. Di mana Mila melahirkan anakmu dan begitu juga Khalifa memiliki darah dagingmu, berkata Master Arteris, itulah yang mungkin bisa kamu lihat. Mungkin cara terbaik untuk melepaskan darah adalah dengan kamu memperoleh seorang anak dari dua wanita dalam satu tubuh. Sehingga tubuh mereka berdua akan terpisah. Ah, jika aku melakukan pada mereka berdua, bagaimana dengan perasaan Mila? Teriakan Geralt sekarang belum mendapatkan jawaban. Jika mereka bisa hamil dalam waktu 1 bulan atau bahkan lebih cepat 1 minggu, maka kedua wanita itu akan memiliki darah dagingmu. Sehingga sosok Khalifa akan keluar dengan sendirinya. Bagaimana, apakah kamu ingin cepat dia keluar dari tubuh Mila atau mungkin akan menunggu lama sampai proses penyempurnaan Khalifa selesai? Ah, mungkin lebih baik aku akan berdiskusi baik dengan Mila sebelum aku melakukannya, kata Geralt kemudian berjalan untuk pulang dan kembali untuk semua yang telah kamu lakukan. Aku berterima kasih pada Master. Dan aku undur diri. Haha. Anak muda penuh pilihan, berkata Master Arteris tertawa. Oke, jika kamu butuh bantuan jangan lupa untuk membawa sesuatu untukku. Mempercepatkan. Ah,
Maaf untuk kali ini Master, kata Geralt kemudian terbang dan menghilang. Aku pamit. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.